Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, edisi Selasa 20 September 2016. Bacaan dan renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Romanus Hami SPD, langsung dari Brazil. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari, para sahabat Fresh Juice yang terkasih, di mana saja Anda berada. Salam jumpa kembali bersama saya, Romo Romanus Hami SPD. Langsung dari São Paulo, Brazil, saya kembali menemani Anda dalam renungan hari ini, Selasa 20 September 2016. Sabda Tuhan yang akan kita santap pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 8 ayat 19 sampai 21. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini gereja memperingati pesta Santo Andreas King dan Paulus Chong, dua martir yang menumpahkan darahnya demi pertumbuhan kerajaan Allah di negeri Korea. Keduanya adalah sahabat, keluarga, dan orang dalam Yesus, karena dengan total mendengar dan melaksanakan secara nyata sabda Tuhan yang mereka terima sampai pada titik darah penghabisan. Sabda Tuhan hari ini menceritakan kepada kita tentang kriteria menjadi bagian keluarga Yesus, atau dengan kata lain, syarat menjadi orang dalam Yesus. Dalam Injil yang barusan kita dengar, diceritakan bahwa Yesus berada di dalam bait Allah, dikelilingi orang banyak. Ia mengajar dan berdiskusi tentang kerajaan Allah dengan para pemuka agama, ahli-ahli Taurat dan orang banyak. Ketika ia sedang asik-asiknya mengajar dan berdiskusi, seseorang menyampaikan kepadanya bahwa keluarganya, yaitu orang tua dan sanak saudaranya, berada di luar bait Allah dan sedang mencari dia. Satu frase yang menarik perhatian saya untuk didalami, yaitu berada di luar bait Allah. Berada di luar bait Allah dapat dimengerti sebagai tindakan tidak menerima ajaran Yesus, sikap tidak terlibat dengan segala ajarannya, tidak terlibat dalam misi Yesus. Berada di luar menjadi simbol ketidakikutsertaan kita terhadap karya dan misi Yesus. Banyak pengikut Kristus sampai hari ini, meskipun percaya kepada Yesus, terus berada di luar, dalam arti tidak terlibat dalam karya Kristus. Entah itu karena dikucilkan, kurangnya komitmen, atau karena beragam alasan. Tapi yang lebih menarik, saudara-saudari, banyak orang yang menyatakan diri pengikut Kristus, atau dengan kata lain, orang Kristen,
yang secara aktif mengikuti misa, menerima tubuh dan darah Kristus, tetapi mereka tetap terus berada di luar. Dalam arti, tidak terlibat dengan misi Yesus, tidak mendengarkan sabdanya, dan lebih buruk lagi, mendengarkan sabdanya, tetapi tidak melaksanakannya dalam kehidupan nyata. Mereka tidak mempunyai komitmen dengan misi Yesus. Mereka yang hanya ingin mencari kepenuhan spiritual pribadi, hanya mencari Yesus untuk mendapatkan mujizat, tanpa terlibat dengan segala misi Yesus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, dalam konteks ini kita bisa bertanya, apakah orang tua dan keluarga Yesus yang berada di luar bait Allah dan sedang mencari mereka juga termasuk orang yang tidak mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari? Iya. Keluarga Yesus termasuk kelompok yang berada di luar bait Allah, karena mereka berpikir bahwa Yesus dan karya keselamatannya hanya untuk keluarga saja. Karena itu Yesus tidak boleh kemana-mana. Keluarga Yesus tetap berada di luar bait Allah dan mencari Dia adalah simbol sikap kebanyakan orang Israel pada waktu itu yang menganggap bahwa Mesias penyelamat itu datang hanya untuk menyelamatkan bangsa pilihan saja, bukan menyelamatkan dunia. Sikap Yesus yang secara lantang menyerukan di depan orang banyak bahwa orang tua dan sanak saudaranya adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya, tidak berarti ia menolak ibu dan sanak saudaranya. Dalam hal ini, Yesus ingin memperluas konsep keluarga. Yesus tidak menyangkal dan menolak keluarganya yang berada di luar bait Allah yang ingin melihat Dia, tapi ia menegaskan bahwa keluarganya, ibu dan sanak saudarinya adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Dalam hal ini, Yesus menyampaikan secara publik bahwa satu kriteria atau syarat mendasar untuk menjadi orang dalam dan menjadi bagian keluarganya adalah mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Dia tidak membatasi atau mereduksi arti keluarga hanya sebatas pada hubungan darah, tetapi memberi arti yang luas. Mereka semua yang secara nyata menyantap tubuh dan darahnya dan melaksanakan dalam tindakan nyata sabda Tuhan. Mencintai Tuhan berarti melaksanakan dalam tindakan segala ajaran Yesus dan sabdanya. Karena itu, jika kita ingin menjadi bagian dari keluarga Kristus atau menjadi orang dalam Yesus, kita harus mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya dalam tindakan nyata. Para sahabat Yesus yang terkasih, bulan Agustus yang lalu, saya mengikuti formasi berlanjut untuk para misionaris balita yang baru tiba di Brasil. Salah satu tema menarik yang kami dalami dalam pertemuan itu adalah tentang fenomena agama di Brasil. Dosen yang memberi kami materi tentang fenomena agama itu menjelaskan bahwa hampir 7% orang Brasil itu menamakan diri sebagai orang Kristen pengembara, yaitu kelompok orang yang percaya kepada Kristus tetapi tidak mengikatkan diri dengan salah satu gereja, tidak mengikatkan diri dengan salah satu paroki dan komunitas Kristen tertentu, entah itu gereja Katolik maupun gereja Protestan. Menariknya, meskipun mereka tidak memiliki ikatan dengan satu gereja tertentu, mereka tetap mengikuti segala bentuk kultus dan ibadat ilahi, baik di gereja Katolik maupun di gereja Protestan. Kelompok ini dikelompokkan ke dalam kelompok pengembara yang hanya mencari Yesus untuk kepentingan pribadinya, mendapatkan mujizat untuk hidupnya, dan memenuhi kebutuhan spiritual pribadi. Kelompok ini mendengarkan sabda Tuhan, tapi mereka tidak melibatkan diri dalam karya misi Yesus di dalam lingkungan paroki. Hidup hanya untuk dirinya sendiri dan menutup mata dengan kehidupan komunitas. Mungkinkah kelompok Kristen pengembara, kelompok yang hanya mencari kepentingannya sendiri,
kepenuhan spiritualnya sendiri juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengundang kita untuk menjadi keluarganya. Menjadi orang yang tidak saja percaya kepada Yesus, tetapi menjadi orang yang mendengarkan firman-Nya dan terlibat dalam segala misi yang diwartakan Yesus. Semoga sabda Tuhan hari ini mendorong dan membangkitkan harapan kita untuk menjadi bagian dari keluarga Yesus, untuk menjadi orang dalam Yesus. Semoga damai dan berkat Tuhan tetap menyertai seluruh karya kita pada hari ini. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 20 September 2016. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Romanus Hami untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat dan salam Fresh Juice.